Coba, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Oke. Nah, sekarang coba yang mau presentasi silahkan. Itu ya, karena kita kan sudah bab 1, 2 ya. Nanti ditambahin 3, begitu ya, karena UTS-nya sampai ke 3. 1, 2, 3 ya, proposal penelitian ya. Ada kerangka teori, ada kerangka konsep, nanti kalau yang kuantitatif ada definisi operasional, ada cara ukurnya, ada alat ukurnya gitu ya. Terus ada hasil ukur dan juga ada apa namanya? Skalanya. Coba yang sudah bisa menyelesaikan 1, 2, 3 silahkan. Atau masih 1, 2 tidak ada masalah. Karena memang UTS-nya itu soalnya. 1, 2, N3. Baru nanti semester yang besoknya itu apa namanya? Metode penelitiannya, metode penelitian. Terus habis itu kita bikin cara bikin kuesioner ya dan sebagainya. Oke, silakan. Ini ada 32. Siapa yang sudah siap? Untuk kita harus Pak Peter, coba deh Pak Peter. Halo Pak Peter, karena Pak Peter kan different dari yang lain gitu. The background-nya Pak Peter. Coba Pak Peter mulai sekarang soalnya biar dibenerin nanti kalau ada yang nggak pas-pas begitu. Izin dok, kebetulan saya sedang pakai HP, datanya ada di laptop. Saya baru dapat beberapa jurnal, tapi masih belum ketemu yang sangat berhubungan. Nah, saya ada pakai JAAHA dok, Journal of the American Animal Hospital Association ada. Kemudian ada dari ARSI kalau yang Indonesianya, Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia. Saya memang baru ketemu 3 jurnal dok terkait dengan yang analisis mutu pelayanan rumah sakit hewan. Karena itu saya mohon waktu dok untuk bisa menyajikan lagi ke teman-teman dok. Ya, oke. Pak Peter, judulnya apa? Kepuasan pasien atau kinerja? Atau apa lagi? Atau analisis mutu dan pelayanan rumah sakit hewan pendidikan IPB University dok. Ya sudah, itu aja. Tapi nanti ini ya nggak apa-apa. Ini jadi kita apa namanya, perambahan tambahan. Oke, silahkan dicoba ya nanti ya. Oke, Iya, dok. Oke, selanjutnya siapa? Nina atau Santi? Coba. Aldrian. Ada Aldrian, ada Ardian. Coba yang sudah setengah siap atau karena ujiannya nanti itu ya. Sekalian nanti aku tes Turnitinnya, begitu. Silakan. Ibu Nina, silakan. Mbak Nina, apa Bu Nina, silakan. Kalau yang sudah siap, silakan. Karena kita banyak membahas itu saja. Betul atau tidak betul? Kalau cuma bab 1 aja bagaimana ya dok? Boleh. Karena kemarin ada yang ngirim bab 1, ternyata bab 1 aja belum kelar itu. Masih aku betul-betulin ya. Oke, silakan. Tapi berantakan banget dok. Gimana ya? Nggak apa-apa, silakan. Nggak usah. Daripada nanti ujiannya kurang bagus, sekarang saja. Baik dok, saya mau coba ya dok ya. Silakan. Caranya gimana ya?
Pak Peter, saya bisa dijadikan co-host nggak ya, Pak? Supaya Saya rasa bisa- semuanya bisa dijadikan co-host. Multiple saja, Pak. Sudah Bu Dr. Hornida sudah. Silahkan. Kok nggak bisa ya? Dibuka dulu, di stop Oke, share. Dok. Udah, Dok. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa, Dok. Bisa dok, Sudah, sudah Dok. kelihatan dok. Saya mencoba ya Bu ya dan kawan-kawan tentang analisis perhitungan unit cost pelayanan hemodialisis terhadap tarif inasidigis dengan tarif rumah sakit. Ini saya hanya melakukan cuma bab 1 saja Dok, jadi cuma latar belakang. Ya, nggak apa-apa, betul. Bab 1 itu sudah lumayan, karena di situ ada permasalahan, ada tujuan umum, tujuan khusus, ada manfaat, ya. Ada pertanyaan penelitian juga, rumusan masalah. Silakan. Ini tentang latar belakangnya tentang rumah sakit ialah lembaga sosial dalam artian tidak berorientasi pada keuntungan, jadi tidak non-profit. Tapi rumah sakit tidak lepas dari usaha buat memperoleh keuntungan, terlebih lagi rumah sakit swasta. Seluruh ini dibuat untuk mempelajari aktivitas operasional serta pertumbuhan rumah sakit setelah lebih baik dari rumah sakit swasta. Tapi dokter, saya untuk Mendeley-nya saya kayaknya kacau deh dok untuk memasukkannya, sitasinya. Hemodialisis adalah pembuangan racun dari darah melalui mekanisme difusi dengan perantara membran semi-permeabel melalui mekanisme sirkulasi di luar tubuh. Para penderita gagal ginjal kronik HD dapat dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dengan memberikan obat untuk diminum dan lainnya. Tindakan HD pada pasien gagal ginjal kronik akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Fungsi ginjal yang rusak dapat diganti oleh proses hemodialisa. Oleh sebab itu, pada penderita gagal ginjal kronik, tindakan HD sangat dibutuhkan demi menunjang kelangsungan hidup pasien tersebut. Gagal ginjal kronik ialah keadaan yang terus menjadi bertambah kejadiannya di Indonesia, menghabiskan banyak dana publik jaminan kesehatan nasional. Dalam program JKN, hemodialisis menindakkan gagal ginjal dipastikan, namun diperlukan kesesuaian antara bayaran serta pendapatan. Semenjak 2014, BPJS hampir menanggung segala bayaran hemodialisis di Indonesia dengan besaran tarif Rexmit berbeda dengan tipe kelas rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit X bukan hanya salah satu yang memiliki unit pelayanan dialisis. Namun lihat per bulan ada sekitar 30 pasien dengan tindakan kira-kira 60 tindakan sebulan dengan 5 mesin HD dan 1 mesin cadangan. Rumusan masalahnya bersumber dari dijabarkan di atas tentang bayaran unit cost HD di rumah sakit yang bersumber dengan tarif inasidigis. Tujuan umumnya mengetahui perhitungan tarif berdasarkan unit cost dengan modifikasi ABC pada pelayanan HD. Tujuan khususnya untuk mengetahui selisih antara unit cost terhadap tarif unit pelayanan HD yang berlaku. Dan untuk mengetahui selisih tarif yang dihitung berdasarkan unit cost dengan inasidigis yang berlaku di unit HD. Manfaatnya secara teoritis untuk menambah wawasan, untuk praktisnya bagi rumah sakit memberikan gambaran tentang analisis perhitungan unit cost suatu tindakan terhadap kesesuaian tarif.
bagi institusi pendidikan sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar, bagi peneliti untuk mendapat pengalaman, bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu sumber bacaan. Saya hanya sampai sini, Dok. Oke, yang tadi, oke. Coba latar belakang tadi sampai ke permasalahan. Aha. Untuk penelitian orang lain, Nah, itu, Dok, penelitian orang lain belum ya tentang yang tadi tuh. saya hanya baru dapat 3 referensi, Dok. 3 referensi ya, Iya, Dok. kaitannya dengan jaminan kesehatan ini, Iya, dengan unit kosnya, Dok. dengan unit kosnya ya. Iya. 4B-nya nggak dibikin? Apanya, Menurut saya Dok? ditambahin 4B deh, Apanya, Dok? CV-nya, CP, Oh ya, tambahin baik, Dok. CP Bu. Oh ya. Jadi gini, coba. Prenatal Lanjut. pathway ya, Dok ya? Ya jadi ditambahin coba lurus lagi. Jadi nanti kita cek lagi, saya cek sebentar. Case baru semenjak nih sebentar. Firda sama Tania BPJS hampir menanggung segala bayaran HD, ya kan? Kesmik Ya, bis Dok. ini yang berbeda bagi tipe kelas rumah sakit. Oh ini 2014. Tapi sekarang kan beda ya dengan adanya COVID nih. Sudah ada nggak penelitian? Belum ada, Dok. Memang untuk HD, ya benar. HD itu memang mungkin belum banyak orang teliti ya. Nah, pertama mungkin menanggung segala bayaran HD. Nah, HD ini nanti kan ada, ini apalagi penelitian siapa lagi? Belum ada ya, cuma satu ya. Ada, Dok, sama Maria Eva, Dok. Yang mana? Sebelah mana? Di bawah lagi. Coba. Yang ini, Dok. Eva Maria, Dok, 2015. Oh, Eva Maria 2015 ya sudah jauh ya. Tapi masih bisa masuk sih. Yang terbaru-baru belum ada ya tentang HD. Saya belum menemukan, Dok. Penuh ya. Yang bahasa Inggris misalnya apa? Hemodialisis, gini aja coba, hemodialisis related with apa? Ini costing gitu ya. Sebenarnya Ya kan? bukunya ada, Dok, tapi saya membutuhkan Costing and waktu. insurance. Mungkin costing and insurance. Costing and insurance. Atau nanti insurannya diganti universal health coverage related with HD and apa unit cost. Coba ada nggak? Kita coba saja. Coba di internet. Coba di internet ada nggak? Coba saya lihat ya pakai HP. Soalnya di sininya atau coba pakai punya sebentar. Ini saya kecilkan dulu sebentar, saya punya tek bisa nggak ada ya Kak? Oke, coba saya cari. JKN kan universal health coverage, universal health coverage related with HD and unit cost hemodialysis. Kredit. Hemodialisis.
Ada nih economic evaluation policy option for dialysis and state renal disease patient under the universal health coverage in Indonesia. Ada nih. Coba saya share screen ya. Halo, Baik, Dok. sebentar. Saya tak share screen punya aku sebentar. Nah, ini ya, coba. Nih, kelihatan nggak? Nih, +1. Kelihatan, Dok. Ya, ini bisa nih. Nih, objek, metode, nah abstraknya nih ya. Result, nah, result, PD first policy, ISF pasien, result 59 life year equal to HD first policy. Quality of life sense, total lifetime cost pasien under ini 7 sekian IDR. Ini bisa nih. Nih. Bisa nih costingnya. Ya. Ini ya, aku copyin. New folder. Ya. My God. Hotnida. Reference. Oke ya. Ada ya nih ya. Tahun berapa ya? Sebentar. 2017 masih baru ya. Oke. Kita Dok, kesini. minimal tahun berapa ya, Dok, ya untuk referensi, Dok? 5 tahun Sebetulnya 10 tahun, 10 tahun terakhir paling lama, udah. 10 Sekarang tahun. how to meet demand for good quality health coverage. Saya lihat lagi ya. Moga-moga boleh. Download full text PDF. Download. Oke, bisa nih juga. How to meet the demand for good quality renal dialysis as a part of bagian dari universal health coverage. Universal health coverage itu JKN gitu lah. Tapi bahasa Inggris. Nah, ini di Thailand ya. Conclusion, the study provide practical recommendation to country government as well as the international community on how to meet the demand for good quality renal dialysis apart UHC is resource limited setting. Ini discussion background. Kok resultnya nggak ada, Toto? Langsung discussion. Nah, ini bisa dipertimbangkan ya. Oke. Ini saya masukin saja. Oke. Mana tadi? Ya, banyak banget sebetulnya ya. Sebentar. Sebentar lagi. Nah, sudah sekarang lagi ya, moga-moga ada tadi. Yang selanjutnya coba. Universal health coverage in Indonesia. Any medium provided the original author as source properly hemodialysis. Coba apa nih yang ini?
Oh, belum saya lihat tadi share screen ya. Ya, apa nih? Ada nggak untuk dialisis? Bentar. Nih. Oke, mungkin bisa bermanfaat. Oke. Economic Evaluation Policy Option Dialysis. Sudah kelihatan belum ini? Sudah, Bu. Itu Udah, Bu. kelihatan ya? Ya, Bu. Objektif, ada method, result, end-stage renal disease tuh pasien result 93 life umurnya 6 tahun equal HD for PPLC bla 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 total lifetime sekian with lower cost under ini juga bisa ya, banyak banget ya Dr. Hotnida Ya, dokter. ya, bisa banget ya, bisa banget ini banyak. Saya lihat aku bisa tuh sampai angka-angkanya ada, keren banget nih. Izin, Dok. Tuh kerangka teori juga ada. Ya, izin bagaimana? Itu kalau tidak salah ini PD ini, Dok, peritoneal dialisis. Berbeda, Dok, dengan hemodialisis, Dok. Enggak, ini HD itu hemodialisis. Nih, Tapi ini ini ada hemodialisis. PD-nya, Dok. PD ya? Heeh. Oh ya, PD pasien. Oh, ini campur kok 44,3% of HD pasien were still alive. Kan ada. On the limitation in our study was the lack of PD survival data. Oh, datanya memang nggak ada untuk PD kok. Yang ada HD nih. Ini tentang survive kehidupannya, Dok, hemodialisis dengan peritoneal Nah, dialisis, Dok. ada costingnya nggak nih? Kan tadi kayaknya ada costingnya nih. Ada duit-duit nih tadi. Ini ada duit nih. Menggunakan sosial perspektif, total cost, supportive care, sekian milen IDR. Iya. Sementara Untuk PD peritoneal first dialisisnya. sekian million ini. And the HD, ya kita ambil yang HD-nya. Oh, baik, Dok. Ya kan? Iya, ya. HD kan? Ini kan ada nih. Ini sekian. The HD first was sekian million. Dan in the perspective total cost, ini ada costing juga nih ya. Nanti gampang, nanti gini aja. Ini resultnya di blog, translate di Google. Terus kita cermatin lagi, bener nggak kalimatnya. Begitu ya. Baik, Dok. Nih ada banyak nih sudah. Terus, oke ini apa? PubMed. Ini sudah jurnal-jurnal internasional yang bergengsi nih. Nah, kelihatan nih economic evaluation policy option for dialysis in the end-stage renal disease pasien under the universal health coverage di Indonesia, Aviatin. Hasilnya, the PD was policy ini, resultnya sekian, equal to the HD first policy, which likely cost, the total lifetime cost for patient under the PD first
around sekian. Lower than cos HD. Ini kan kita yang carinya HD-nya saja, ya. Oke. Nah, ya ini ada tambahan lagi. Sebentar bisa download nggak tadi. Kok ada ya dia kayaknya. PDF-nya kok nggak ada. Tumben. Saya sedang ngopi ya. Biar kopi-kopi. Nanti tinggal kirim ya. Oke. Jadi kepustakaannya ditambah, Dr. Hotnida, yakni dengan adanya publikasi orang Indonesia yang sudah di luar negeri atau yang ada di luar negeri ya. Oke. Wah ini kok lama ya Word-nya. Saya mau, oh udah. Saya mau ini, copy tadi yang terakhir. New blank. Minimal berapa referensi dari luar sama dari Indonesia berapa ya, Dok? Sebetulnya sih tuh kalau di UI itu 100 sekarang. Tapi saya 10 saja coba. 20 saja. 20 saja. Ketentuan penulisannya ada ya, Dok ya? Apa? Misalnya ketentuan penulisannya untuk ini ada ya, Dok? Ketentuan penulisannya pakai Mendeley. Terus Vancouver kita sebentar. Saya mau cari yang ini tadi. Contohnya. Jadi itu yang kemarin diajarin itu memang untuk standar kita. Ya. Nanti ada petunjuk pembuatan tesis itu ada. Kok sudah? Maaf Dok, mau nanya. Tadi 10 referensi itu untuk bab 1 aja apa semua bab? Baru bab enggak. Jadi begini. Sebentar saya tak save dulu. Oke. Jadi referensi itu kan ada teori. Ya kan? Pakai book biasanya dia, book teori. Terus ada lagi dari rumah sakit itu dia ada yang meneliti di jurnal, ya itu bisa seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Nah itu minimal sebetulnya kalau di UI 100, ya sebetulnya itu logis lah 100 itu karena kalau kita membaca 10, kita lihat lagi di 10 itu bisa menghasilkan 100, ya bisa menghasilkan 100 untuk tadi apa namanya sampai lupa saya. Jadi library tidak sulit membuat library karena apa? Contohnya tadi nih ya Software tadi ya. Ini tadi kan kita ngopi penelitiannya siapa tadi? Penelitiannya si siapa nih? Si Aviatin, ya kan? Penelitiannya si Aviatin.
Nah, penelitian Aviatin ini dia punya jurnal berapa? Iya kan? Contohnya nih, penelitian Aviatin. Dia punya jurnal sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba 5. Kalau kita buka lagi, contohnya ini. Misalnya nih ya. Si Lianets tadi 5. Kita dapat 5. Udah tambahan kan? Dari Bu 5 izin Bu ini. di share Bu, biar kita lihat Bu. Contohnya tadi. Ya, kita kan dapat referensi baru tuh tadi. Ya kan? Nah, dari referensi kan punya referensi. Ya kan? Dari referensi punya Iya. referensi. Pada saat kita buka referensi itu di bawahnya ada referensi lagi gitu ya Bu maksudnya. Oh, ini kan lihat. Ini kan ada referensi lah. Coba dari referensi ini kita buka. Kok nggak bisa ya? Harusnya bisa nih. PubMed gitu kan nggak bisa. Nah, ini pasti punya referensi lagi dia. Ya. Ini dia punya referensi lagi lah pasti gitu ya. Atau enggak ini diginiin, lihat di itu apa namanya? Lihat di Mendeley ya. Ini PubMed banyak banget tuh. Itu kan ini jurnal bergengsi nih ya. Yang mutakhir lah. Nih ya. Nih. Banyak sekali ya. Oke. Izin Bu, kalau misalnya tadi kayak kita lihat jurnal yang tadi referensinya ada 5 gitu ya Bu ya. Kalau kita citasi di jurnal si A yang tadi, kita harus sebutkan juga ya apa namanya pengarang yang 5 itu juga ya Bu ya. Oh iya, dari 5 itu kan tadi misalnya kita baru dapat berapa tadi? 5. Terus tambahan lagi 5 kan 10. Dari yang 5 itu ternyata dia beranak lagi misalnya anggap aja 50 ya kan. Dari 50 itu beranak lagi sudah lebih dari 500 ya kan. Soalnya kalau nanti ambil S3 itu referennya minimal 200. Dan itu bisa dicari ya. Dengan yang tadi beranak, oh lebih buktinya ini tadi baru tahap ketiga udah 500. Itu ya. Oke. Jadi Dokter Hatnida, banyak sekali ya. Apanya? Banyak sekali jurnal yang di sana tadi ya. Nanti saya kirim itunya satu foldernya untuk Bu Nina sebentar. Ada WA-nya enggak ya? Bu Nina. Bu Nina. Iya Bu, ada Bu WA-nya. Enggak Bu Nina, Bu Nina yang minta. Bu Hotnida dulu. Bu Hotnida. Ada Dok. Ada emailnya atau Ada, Dok. WA-nya? Ada Dok. Ya, oke. Ya, ya. Berapa? WA-nya ya Dok ya. Ya WA. Coba WA ke saya deh. Ya, WA baik, saya 0812 saya chat ya. Iya Dok. Saya chat saja. HP saya 0812 13 87 34 28. Oke ya. Nah, Baik Dok. jadi dengan contohnya Dr. Hotnidah tadi, ya kan? Saya share screen lagi. Oh, kemana tadi nih? Udah saya close ya.
Ini aja deh. Nah, dengan melihat contoh-contoh ini, ya, referensi. Nah, ya, referensinya cuma 5 nih ya. Oke. Nah, dengan 5 referensi ini benar-benar kita buka semuanya. Terus yang ada di situ kaitannya penelitian tadi King atau apa begitu, itu sebentar ya. Halo. Halo. Sebentar ya, Debbie. Sebentar. Oke. Nah, dari 5 ini tadi kita baca, kita resumekan sedikit saja yang kaitannya dengan situ, tempelkan di yang tadi. Nah, tempelkan nanti di pustaka ya, ini semua untuk menambah kepustakaan. Nah, coba yang tadi share lagi pendahuluannya Dr. Hotmindah, silahkan. Saya mau komentarin lagi supaya teman-teman yang lain juga lihat ya. Coba saya stop share, oke. Nah, oke. Nah, ini HD ya, penelitian orang lain tadi sebetulnya komplitnya ditaruh di pustaka, ya kan? Taruh di pustaka bab 2. Ditaruh di bab 2 penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu. Nah, terus resumenya masing tadi penelitian itu masukin di latar belakang masalah. Lanjut coba ini. Coba lanjut ini. Nah, sebentar. Semenjak BPJS ini bla 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 ini. Rumah sakit nah ini ditambahin di sini. Ditabrani tambahin lagi sampai jumlahnya 20 saja lah, nggak apa-apa. Memang pedoman di tesis belum ada, tapi mungkin pedoman tesis bisa saya perbaikin ya, mungkin nanti usul saya 100, artinya kita mau meningkatkan quality. Kalau doktor itu 200, sekarang kalau ini 100 saja ya. 100 dari yang 10 tadi. Banyak jadinya ya. Oke. Nah, terus diresumekan di sini. Contohnya tadi itu ya kan. Aku buka contohnya tadi. Sebentar ya. Contohnya tadi aku buka. Economic evaluation. Nah, nih menurut Aviatin ya kan? Menurut Aviatin Belum di-share, Dok. belum di-share. Oke. Share screen. Ini ya, penelitian Aviatin, etc., ya kan? Itu nih Dr. Sudito. Anak nih. Tahun berapa sih nih? Tadi. Tahun 2017 ya. Oke. Tahun 2017 nih. Result ini PD first policy result sekian. Nah, equal to HD first policy. Oh, jadi ini kan kita nggak neliti ini. Equal HD first policy dengan quality of life sekian. Total lifetime cost pasien under PD policy 700 IDR.
ini lower than cost under HD. HD first policy. Oh, jadi HD itu 735 million apa nih? IDR Indonesia rupiah ya per pasien. Nah, ya kan? Oke. Compare to supportive care and in the incremental cost effective ratio, PD policy 90 kali, while HD policy tinggi kan? Tuh HD lagi kita udah dapat harga lagi ya. 207 million IDR per quality of life ya, kali. Budget impact analysis indicated that record budget for PD policy sekian triliun IDR for 53% coverage dan 75 triliun IDR untuk 100 coverage 5 year, which is less than HD first policy. Example 88 triliun IDR. Oke. Jadi HD kita mendapatkan 88 triliun IDR ya kan? Dan paling tingginya 160 triliun IDR ya kan? Nah, gitu ini sudah ada semuanya. Nah, yang lengkap ini segini nih masukkannya saja di mana? Di kepustakaan. Di kepustakaan. Bisa ditambah juga nih ya di sini nih banyak nih material metode ya. Penelitian orang lain nih. Data bla 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 bla. Total pasien. Result. Nah, ini bisa saja result nanti di para pricing masuk ke mana? Atau ini masih utuh begitu, nanti di resumenya yang ini tadi. Untuk HD per orang adalah 735 juta. Terus untuk ininya HD-nya 207 million untuk kuali. HD sendiri dia 88 plus 166. Nah, itu ya. Ini resumenya saja. Kalau di latar belakang nanti resumenya saja. Yang ini komplit dimasukkan di pendahuluan. Tapi di latar belakang yang bab 1 begitu itu maksudnya pointer-pointer saja. Maksudnya gini loh. Untuk ternyata unit cost untuk HD seberapa lama itu 735 juta misalnya begitu ya. Satu orang pasien. Nah, kalau minimal suruh 100 ya tinggal dikalikan saja. Begitu ya. Oke. Nah, tadi rumusan masalahnya belum pas. Ya. Coba tayangkan lagi. Nih ya, nanti bisa untuk Dr. Hornida bisa diperpanjang. Untuk teman-teman yang lain juga begitu ya. Bisa diperpanjang. Oke. Lanjut. Lanjut itunya rumusan masalah. Bersumber pada kasus dijabarkan hingga yang di rumusan merupakan berapa bayaran unit cost HD di Rumah Sakit Stania Kabupaten Bangka bersumber pada cara modifikasi ABC Baker serta berapa selisih bayaran unit cost
aksi HOD di Rumah Sakit Medika Stania dibandingkan dengan tarif inasibijis. Nah, sebetulnya ini sih mah gampang ya, menurut saya rumusan masalahnya belum cocok. Karena tadi costing-costingnya beda-beda, ya tadi. Nah, kita lihat aja di situ. Dengan pesawatnya ini bayarnya segitu, berapa orang yang positif, gitu kan? Nah, itu yang jadi rumusan masalahnya masih belum fokus ya, belum ada gap-nya. Nah, nanti di pendahuluan setelah kita baca literatur itu tahu kita gap-nya itu ya. Jadi gap-nya yang sudah tadi ditanyakan ternyata unit cost-nya itu semuanya di atas gitu ya. Artinya harusnya kalau sensitivitas harus lebih rendah kalau bisa itunya apanya itunya apa namanya sebentar rendah apa ya, pembayarannya dan sebagainya ya. Oke. Nah ini sebetulnya sudah ada tapi karena kita mau magister Bu Hotnida ditambahin 4W ya untuk HD ya. Halo. Halo. Dokter Hotnida. Halo. Ada apa nih? Kok diem? Aduh, hang. Ya, Dok. Oh ya, sebentar mungkin ininya mau mati baterainya. Ya, jadi nanti yang ini tambahan-tambahan tadi yang sudah kita insert, sudah kita unduh tadi, nanti saya kasihkan Dr. Honida yang tadi sudah saya direferensi tadi ya. Baik, Dok. Oke. Nah, ditambahkan masuk di bab 2 ya. Bab 2 sudah mulai ya tentang tadi JKN apa, universal health coverage gitu kan. Di Indonesia bagaimana, di dunia bagaimana ya kan. Ternyata gayanya kan beda-beda. Tapi khusus untuk HD ya kan. Coba tadi kan sudah ada costingnya coba. Kalau satu pasien 735 juta ya kan. Terus untuk kalau untuk per quality QELI quality of life itu ternyata 207 juta. 207 juta kuali. Tetapi dia itu menghabiskan 88 triliun IDR ya kan. Paling tingginya 160 triliun. Nah, tinggal ini kan apa namanya pasiennya berapa. Nah itu ada di penelitian itu. Penelitiannya Aviatin ada. Jadi kita bisa yang HD tadi, ini kan range-nya 88 triliun, 16 triliun. Nah kalau satu orang itu menghabiskan berapa? Ternyata 735 juta. Ya, oke. Artinya hampir 1 miliar loh. Satu pasien HD. Logis ya alat-alatnya. Nah, menurut saya nanti di rumah sakit ini sudah ada pathway-nya belum, Dokter Hotnida? Pathway maksudnya bagaimana ya, Dok? Maksudnya gini, judulnya itu tidak sulit. Tadi kan judulnya apa? Unit cost. Iya, Dok. Nanti gini, unit cost, ya kan? Pasien HD terkait dengan misalnya clinical pathway, ya kan? Dan tadi apa ya variabelnya? Tarif inasibijis, Dok. Ya jadi sebentar. Unit cost HD, unit cost HD. Sebentar. Jadi judulnya gini. Unit cost HD berhubungan ya kan dengan
clinical pathway, tambahin ya, clinical pathway, dan apa tadi? Tarif inasi bijis, Dok. HD, oh aku tahu, HG, unit cost HD, ya kan? Iya, Dok. Berdasarkan apa di rumah sakit ini toh? Iya, Dok. Berdasarkan unit cost HD, terus kita lihat di rumah sakit sudah ada kiranya pathway-nya HD? Sepertinya belum ya, Dok ya? Belum ya? Oke, nggak apa-apa, nanti ditambahin ya, unit cost HD berdasarkan clinical pathway, ya kan? Dengan apa tuh? Dengan tadi barusan apa? Inasi bizis, ya kan? Sama apa? Yang rumah sakit itu kan? Iya kan? Betul? Halo? Gimana, Dok? Halo. Iya, Dok. Jadi unit cost HD, ya kan? Berdasarkan clinical pathway. Berdasarkan clinical pathway di rumah sakit yang tadi itu, ya kan? Ya, Dihubung berkaitan dengan inasi bijis. inasi bijis. Ya. Jadi inasi bijis kan dia punya costing, costnya berapa. Terus di rumah sakitnya Dr. Hotnida nanti kan juga punya unit cost HD, ya kan? Ya, tarif rumah sakit, Dok. Berdasarkan tarif rumah sakit. Nah, kalau bisa, apakah itu sudah berdasarkan pathway juga? Oh, baik, Dok. Jadi supaya bagus. Kalau cuma ini dan ini, aduh, kayak S1 ditambahi pathway. Nanti dari clinical pathway-nya, misalnya pertama pemeriksaan dokter berapa, ya kan? Terus pemeriksaan lab berapa? Terus habis itu tahu kondisinya, ya kan, pasiennya itu dia punya kos lagi juga, ya. Nah, belum dianggap kos ini kos direct saja. Yang kos tidak direct kita nggak usah pikirkan. Contohnya investasi, ya kan? Investasi apa? Alat atau investasi apa kita taunya pokoknya kalau orang HD makanya clinical pathway-nya apa. Sehingga dia bayarnya unit cost-nya sekian. Kalau di tadi punyanya Aviatin sudah jelas. Kalau untuk quality of life itu cuma menghabiskan 207. Itu kan penyuluhan-penyuluhan. Tetap untuk satu orang loh ya. Tetapi bisa saja ini dengan leaflet atau dengan apa. Tetapi kalau yang CT-nya itu apa? Kalau dengan hemodialisis itu minimal 735 juta, ya 735 juta per pasien. Nah, moga-moga tidak ada yang takut karena dijamin oleh BPJS. Oke. Nah, dilanjutkan lagi ya. Baik, Tadi Dok. yang rumusan masalah belum tepat, Ya, lanjut Dok. lagi. Kalau saya lihat tadi apa tujuan-tujuannya penelitian manfaatnya sudah lumayan ya. Oke. Ya, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, nanti saya kirim ya Bu Hatnida Ya, baik, yang Dok. saya searching tadi. Oke. Masih banyak lagi. Nah, Itu tadi yang carinya lain di mana bagaimana? ya, Dok ya? Tadi carinya di mana ya, Dok? Tadi carinya dari Google. Nih. Cari Google tadi itu. Nah, coba kita cari di Google. Tuh, tadi harusnya ada. Nih, belum kelihatan ya? Belum, Dok. Kita share screen. Kok ini sih?
Mana ya tadi? Aduh. Tadi saya, bentar. Tadi saya mau apa, cari apa tadi kok nggak ada. Halo? Saya cari apa ya tadi? Cari di Google, Dok. Google referensi. Oh ya di Google. Aduh Mami, my God. Sudah aku buka tadi. Sebentar. Di Google. Mana tadi itu? Aduh. Sudah saya ini coba. Moga-moga ada. Akun. Ini enggak ya? Tadi sudah ada Google-nya. Aku sudah buka. Sebentar ya. Mana sih tadi aku udah buka? Udah buka kok di Google-nya tadi. Aduh. Google mana kamu? Nah, belum kelihatan lagi ya. Share screen. Share screen. Share screen. Mana tadi tuh? Ini. Muka-muka ini ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah, Bu. Jadi, kan Universal Health Coverage itu sama dengan JKN. Ya kan? Ya, Nanti di Dok. bahasa Indonesia akan juga, nih nggak apa-apa judulnya ini saja. Universal Health Coverage related with Universal Health Coverage pasien, kalau saya tadi cuma hemodialisis sama unit cost jurnal yang up to date, keluar semuanya. Ya, tapi kan ini lengkap nih, dia udah bisa baca lengkap meskipun saya bacanya kurang pas, dia sudah Universal Health Coverage related with hemodialysis and unit cost journal up to date. Nah, keluarkan tadi, klik coba. Nah, keluarkan economic evaluation policy option for dialysis and state, ya kan? How to meet. Nah, ini keluarnya ini yang ini ya. Nah, keluarnya ini. Nah, itu ya. Lengkap nih ya. Sampai ketampil nih tadi yang pasien apa ya? Universal pasien tadi apa tuh? Yang ini pasien terus dia perlu hemodialisis. Ini peritoneal dialisisnya. Kita nggak lakukan kan? Kita lakukan chronic complication, mati gitu ya. Oke. Referensi yang ada di sini saya masukkan di tinjauan pustaka ya, Bu, ya. Iya, utama di latar belakang penelitian. Ya kan, dibaca dulu gapnya apa hasilnya, ya kan? Jadi ini contohnya nih. Yang hemodialisis ini survival time, SA, distribution data source. Nah, ini probability direct medical cost nih coba. Cost supportive care, cost of initial HD, annual maintenance cost HD. Nih ya. Ini sudah ada cost-costnya, nanti lihat aja tempatnya ya. Cara nyarinya tadi ya, gampang. Ya, Dok. Ya. Cuma ngomong gitu aja. Universal Health Coverage ya kan. Terus COVID-19 misalnya. Terus costing up to date, keluar semuanya ya. Nah, itu tadi yang bisa saya inikan share-nya. Ya. Nah,
Kalau tidak ada yang bertanya lagi, nah tadi yang punyanya Bu Nida latar belakangnya masih kurang, rumusan masalah penelitian juga kurang, artinya nanti berimbas pada apa tujuan umum dan tujuan khusus juga harus dilengkapi, ya. Oke. Ada yang mau presentasi lagi, silahkan. Kayaknya Bu Nina deh tadi. Bu Nina mau presentasi ya? Halo, silahkan deh ya. Jadi tadi udah dibenerin ya punyanya Bu Nida ya. Kenapa belum saya cek Turnitin karena masih kurang lengkap. Silahkan. Sama Bu Rizka apa Bu Nina? Belum semuanya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, oke, silahkan. Nggak bisa share screen ya. Bisa pasti. Sorry, saya pindah tempat. Karena kok dingin sekali. Dingin sekali. Aku nggak bisa share screen. Sudah Bu, silakan Bu Lina. Makasih Pak Peter. Silakan Mbak Peter. Silakan. Udah muncul ya Bu? Sudah. Sudah. Sudah, Gus. Terima kasih Bu Sisil dan teman-teman. Malam ini saya mau mencoba presentasikan, tapi belum lengkap, mohon maaf. Proposal saya rencananya akan berjudul Evaluasi Manajemen Sentral Sterilisasi Supply Department atau CSSD dalam meminimalisir terjadinya HAIS di Rumah Sakit X Jakarta. Bab satunya latar belakang HAIS atau infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama dirawat di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lain yang gejala penyakitnya tidak terjadi pada saat pasien pertama masuk di rumah sakit. Infeksi nosokomial menjadi permasalahan besar yang dialami oleh rumah sakit. Tidak hanya menimbulkan kerugian sosial ekonomi, tapi dapat menyebabkan pasien dirawat lebih lama di rumah sakit. HAIS atau infeksi nosokomial di rumah sakit dapat meningkatkan morbiditas. Kejadian infeksi yang tinggi di rumah sakit merupakan indikator penting suatu usaha pengendalian pencegahan infeksi di rumah sakit. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial atau HAIS di rumah sakit. Pengendalian infeksi di rumah sakit dapat dilakukan salah satunya dengan cara sterilisasi pada instrumen, linen, atau bahan tertentu yang bertujuan untuk membunuh semua bentuk kehidupan mikroba termasuk endospora. Kegiatan sterilisasi dilakukan dengan proses kimia atau fisika di Central Sterile Supply Department. CSSD dengan nama lainnya, namun kesemuanya mempunyai fungsi utama yang sama, yaitu menyiapkan alat-alat steril dan bersih untuk keperluan perawatan pasien. Secara terperinci, fungsi dari pusat sterilisasi adalah menerima, memproses, memproduksi, mensterilkan, menyimpan, serta mendistribusikan peralatan medis ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien. CSSD adalah unit penunjang yang melakukan kegiatan pengelolaan instrumen medis steril dan linen steril di rumah sakit, sehingga CSSD memiliki peran penting terjaminnya sterilitas instrumen medis yang digunakan di rumah sakit dalam upaya meminimalisir terjadinya HAIS. Rumah Sakit X adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dinaungi oleh UKPD Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan termasuk ke dalam rumah sakit tipe B.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu tidak adanya penanggung jawab CSSD yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, belum semua staf CSSD mendapatkan pelatihan CSSD dasar, pelayanan CSSD belum 24 jam, sehingga instrumen kotor tidak langsung dicuci segera. Kegiatan dekontaminasi tidak seutuhnya dilakukan di CSSD, sebagian masih di ruang rawat inap. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul evaluasi Central Sterile Supply Department dalam meminimalisir terjadinya Healthcare Associated Infection atau HAIS di Rumah Sakit Expo Pundiapus. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi manajemen CSSD dalam meminimalisir terjadinya HAIS di rumah sakit. Itu sih, Bu. Ya, jadi tujuan tidak masuk di situ ya. Di bawah ya, Bu ya. Jadi masalah sudah bagus, tapi masalah yang di tempat orang lain tentang CSSD ini, masalahnya apa? Kalau ini kan tadi sudah dapat ya kita ya, dilakukan permasalahannya tuh tidak ada penanggung jawab, ya kan? Iya. Nah, yang itu kan yang tidak variabelnya itu kan ini tidak ada penanggung jawab satu variabel, ya kan? Sesuai dengan itu satu variabel. Terus belum semua staf mendapatkan pelatihan, itu variabel kedua, ya kan? Terus pelayanan ini belum 24 jam, variabel 3, ya kan? Ya, jadi semua belum 24 jam sehingga instrumennya kotor, ya kan? Ini berarti ini instrumen kotor ditutup segera, ya kan? Jadi pelayanan tidak 24 jam, ini instrumen kotor itu sudah variabel keberapa? 5 ya. Oke. Terus kegiatan dekontaminasi tidak seutuhnya dilakukan 6 variabel, ya kan? Dah, ini masalah yang ada di rumah sakit X ini. Nah, sekarang di penelitian orang lain yang sudah dipublikasi, apakah masalahnya sama dengan ini? Tidak. Makanya searching di di internet ini ya, yang tadi sumber-sumber jurnal-jurnal, ya kan? Nah, kekurangannya di situ, Bu Nina, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi penelitian orang belum dimasukin ya, Bu ya? Makanya pustaka itu berkaitan erat dengan di pendahuluan, tapi di pendahuluan jangan banyak-banyak, resumenya saja yang banyak-banyak itu, yang lengkap itu nanti penjelasan tentang ini kan ya kayak gini nih, ini kan simple kan, tapi detailnya kan ada di pustaka. Toh nanti misalnya yang berapa tadi ya, misalnya penanggung jawab SSD itu nggak ada. Nah, kita uraikan toh struktur organisasinya harusnya begini-begini. Ternyata di lapangan tidak ada ini. Nah, penelitian orang lain benar nggak strukturnya begini? Sama nggak sama tempatmu? Tidak ada penanggung jawab. Siapa tahu di tempat lain ada penanggung jawab dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, jadi ditambahkan resume penelitian orang lain di latar belakang. Nah, sekarang lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas. Coba dikebawahin. Dikebawahin rumusan masalahnya. Ini, Bu. Naikin, Mbak, naikin. Naikin. Terus naikin. Belum ada rumusan masalahnya, Ibu belum melihat. Naikin. Naikin tuh ada yang itu, yang putih-putih tadi tuh. Yang putih-putih dikebawahin.
Dikebawain, belum lihat aku. Udah, Di Bu. stop Belum ada. share dulu Mbak Nina, terus nanti share screen lagi. Oke. Sinyal biasanya, Bu. Mbak Bu Nina di mana? Di Jakarta tuh? Iya, di Jakarta. Iya ya, nggak bisa ya. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Udah. Nah, ini dia nih. Inilah. Aduh, hampir almost mahasiswa itu membuat rumusan masalah itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Nah, bagaimana meningkatkan kompetensi? Bagaimana itu bukan rumusan masalah, tapi pertanyaan penelitian. Ya. Iya, Bu. Ya, itu pertanyaan penelitian. Terus kalau rumusan masalah itu berdasarkan uraian latar belakang masalah mana masalahnya, latar belakang masalahnya yang mana, ya kan? Nah, sementara ini resume lagi tadi yang di atas tadi itu, yang stafnya tidak ada penanggung jawab, ya. Yang IPA masuk di rumusan, baru nanti menurut penelitian orang lain, misalnya ada 20 penelitian, hasil penelitiannya belum dilatih. Yang lainnya pelatihan, sudah ada bagiannya. Jadi itu ya, hanya searching Google, oke. Kalau mau bahasa Inggris, yang tadi judul penelitiannya, masukin di Google Translate. Kita cek ya, terjemahannya kan suka ngaco-ngaco. Kita cek terjemahannya. Baru dimasukin Google lagi untuk mencari paper-paper orang lain yang sudah dipublikasi di jurnal. Kayak saya tadi, gitu ya. Oke. Baik, Bu. Bu, jadi di rumusan masalah ini sama kayak di latar belakang ya, penelitian yang terdahulu dimasukin juga gitu, Bu? Ya, yang masalah. Yang latar belakang yang masalah. Coba ke atas tadi. Yang gap ya, Bu ya? Ya, gapnya. Tadi banyak banget, tapi yang masalah cuma yang ini tadi. Ya kan? Yang ini tadi. Penanggung jawab nggak ada. Iya, yang ini. Ya kan? Jadi nanti rumusan masalahnya, di rumah sakit X, penanggung jawab nggak ada, terus belum pelatihan, ya kan? Terus belum 24 jam, terus instrumennya banyak yang kotor, ya kan? Terus dekontaminasinya tidak memadai, itu namanya rumusan masalah, ya kan? Terus masukin penelitian terdahulunya di sebelah mana ya, Bu? Ya ini nanti di sini. Di bawahnya sambung ya, lagi. Misalnya nih ya, bahasanya gini. Masalah beberapa hasil penelitian berapa penelitian, misalnya 20 penelitian adalah sebagai berikut, begitu. Oke, setelah itu baru masalah, makanya berdasarkan masalah tersebut perlu dilakukan, sudah ada masalah di ini, berdasarkan rumusan masalah tersebut perlu dilakukan penelitian dengan judul yang tadi, ya. Central Sales DSS dalam meminimalisir healthcare-nya associated with ini, ya kan? Itu judulnya begitu. Atau judulnya pelayanan kesehatan yang berhubungan infeksi HAIS, ya.
Oh, enggak, Ding. Apa namanya? Manajemen atau gini, manajemen healthcare associated infection AIS berhubungan dengan apa? Supply ya. Steril supply departemen dalam memilih, atau gini aja judulnya sudahlah salah. CSSD dalam CSSD terkait dalam meminimalisir terjadinya HAIS ini kali ya. Oh ya, healthcare ini healthcare memang HAIS. Terjadinya health associated infection di ini. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Atau judulnya begini saja deh. Mungkin judulnya bisa ini kali Bu, hubungan antara CSSD dengan determinan. pengendalian AIS gitu ya Bu? Jadi determinan, judulnya gitu. Analisis determinan yang berhubungan dengan CSSD, ya kan? Analisis bla 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 dalam meminimalisir atau enggak usah langsung ini terkait dengan HAIS gitu juga bisa. Itu juga. Tadi ya. Ya. Determinan, tadi mana judulnya? Analisis determinan yang berhubungan dengan CSSD dalam rangka apa tadi? Aku ngomong apa tadi? HAIS ya. Dalam rangka meminimalisir HAIS. Dah. Atau yang terkait dengan tadi dengan HAIS gitu saja. Ini ya Bu ya, analisis determinan yang berhubungan dengan CSSD dalam terkait dengan HAIS Bu. Enggak usah, jangan yang terkait. Berhubungan dengan CSSD dengan HAIS. Dengan HAIS. Terkait enggak usah, dalam terkait enggak usah. Pakai kejadian enggak kamu tadinya? Kejadian. Di atas pakai kejadian enggak? Kejadian enggak. Gimana Bu? Ada judulnya kejadian-kejadian enggak? Tadi enggak evaluasi ada aja Bu Oh, ya. judulnya. Oke, gitu aja. Udah. Judulnya itu nanti coba sekarang searching di internet coba dengan judulmu itu tadi. Nah, ini oke, ayo copy masukin di Google tempatnya ini Bu Nina. Kita mau lihat ya. Aku stop share dulu ya Bu. Ya, oke, betul. Coba bisa enggak? Dapat enggak? Enggak ya Bu ya? Nih. Oh, belum ditambahin nih. Dalam jurnal. Ini Bu. Dalam jurnal. Up to date. Atau terkini, itu enggak apa-apa ya. Tuh. Tuh. Ini ya Bu ya. Coba yang tuh, coba. Nah. Coba.
klik-klik saja. Tuh ada tuh. Tuh ada tuh. Yang mana, Bu? Tadi tuh. Nah, ini. Nah. Tuh, aduh, tadi itu ada. Nah, PDF-nya di download full text, di download. Klik-klik. Join free. Nah, udah tuh. Tuh, ya kan? Terus. Udah, bikin satu folder. Satu folder di copy. Ya kan, coba hasilnya apa nih? Simpulan, terdapat kendala pelaksanaan PPI RSUD Pasaman ini dianalisis ini. Kendala pada input adalah SDM. Nah, SDM. Dana dan sarana, ya kan? Terus dana dan sarana pada proses adalah pelaksanaan yang tidak optimal karena masih ada petugas belum menjalankan sesuai standar SOP capaian program PI. Hanya perlu, ya kan? Benar. Kan nggak lengkap kayak rumah sakitmu tadi toh? Iya. Iya kan? Nah, ini sudah artinya kan ada gap nih. Yang tadi masalahnya banyak, ini masalahnya cuma SDM dan sarana, gitu kan? Makanya masih perlu diteliti yang lengkap tadi. Oke, di copy lagi, copy dulu. Berarti cari ini yang termasuk lain. gap ya, Bu ya? Apa? Yang ini termasuk gap dengan penelitian yang akan saya coba ya, Bu ya? Iya, karena tempat orang lain cuma sarana prasarana sama SDM. SDM dia belum detail, nanti kita lihat di dalamnya. Tempatnya kamu kan sudah detail, SDM-nya apa? SDM yang bertanggung jawab. Gitu kan? Nah, begitu ya. Lanjut lagi, nanti penelitian orang lain belum tentu ini, siapa tahu apa. Berarti kalau untuk di latar belakang yang kita citasi yang kesimpulannya aja gitu ya, Bu ya? Boleh. Nah, di latar belakang simpulannya, ya kan? Kalau di pustakanya bisa abstraknya semua ini di copy, ya kan? Tapi nanti kalau diturnitin pasti merah semua toh, karena kan plek ambil semua. Nah, nanti di paraphrasing kita ya, supaya turnitinnya bagus, pakai kalimat sendiri gitu ya. Oke. Kalau Turnitin itu, Bu, untuk Urindo punya ID sendiri atau gimana? Punya. Kita punya aplikasi sendiri. Oh, itu di-share ke mahasiswanya, Bu? Oh, tidak boleh di-share. Maksudnya belum di-share mahasiswa, nanti Bu Sisil kasih ke Bu Sisil atau Pak Musar. Tapi saya sudah koreksi nanti ya, ke saya saja. Jadi nanti makanya kan ini belum ngumpulin lengkap. Begitu nanti ngumpulin lengkap, aku cek turnitin. Makanya kemarin sudah waktu pertama saya sudah sebutkan untuk UTS dan UAS itu nanti ada turnitinnya. Kalau turnitinnya di atas 25%, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan nilai A. Tapi kalau turnitinnya di bawah 25%, itu pasti bisa mendapat A begitu ya. Karena penelitiannya jelas original menurut tulisannya dia sendiri atau pikiran beliau sendiri. Baru dilakukan analisis dan sebagainya ya. Oke. Untuk UTS bab berapa, Bu? UTS bab 1, 2 sebetulnya sampai 3. Aduh, oke. Kalau belum siap ya 1, 2 saja. Karena ada kelas lain sudah siap sampai bab 3. Oke, kalau ini misalnya bab 1, 2 saja ya. Jadi pendahuluan sama
sama pustaka. Gampang, berarti nanti UAS-nya kerangka kori dan konsep sama metode penelitian. Sama nanti bikin manuskrip kerangkanya. Nanti saya ajarin bikin manuskripnya. Oke. Jadi maaf, jelas kayaknya itu. yang tujuan harus ada tujuan khusus, tujuan umum ya Bu ya. Betul. Tadi makanya belum lihat tujuan juga pertanyaan penelitian sudah benar tadi. Tapi nanti lihat siapa tahu pertanyaan masih bisa berkembang tambah lagi gitu ya. Dengan kalau sudah baca penelitian orang lain semuanya begitu ya. Nah, tadi itu ingat ujiannya itu di pendahuluan ada latar belakang, ada masalah penelitian, ya kan, rumusan masalah penelitian, ada lagi pertanyaan penelitian, ya kan. Baru setelah dapat pertanyaan kita punya tujuan penelitian. Tujuan dibagi, tujuan umum itu sesuai judul. Tujuan khusus dari judul di break-break secara univariat, ya kan, deskriptif, terus analitiknya dengan tergantung. Kalau distribusinya normal, pakai analisisnya parametrik. Kalau tidak normal dengan non parametrik. Begitu. Baru hasil simpulan saran. Kalau penelitiannya kualitatif di tujuan khususnya diberinya gimana Bu? Sama universitas. Untuk penelitian apa? Kualitatif. Iya. Untuk penelitiannya kualitatif, coba nih. Metodenya ya pakai triangulasi. Ya. Nanti saya jelasin triangulasi. Nanti kan kita belum kualitatif, baru kuantitatif ya. Tuh conclusion. Ini masih coba baca conclusion. They are still obstacle in implementing PPI in the Pasaman Barat. Ya gitu, hospital. After being analysis by a system approach. Concern input are human resources. Fund facilities tadi ya. Fund facilities while the process is program achievement and according in the 2012 version of accreditation bla 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 gitu ya. Jadi kalau itu yang disiapkan. Yang tadi saya tuh Bu penelitiannya kualitatif apa kuantitatif ya Bu? Yang mana? Yang punya saya tadi. Tergantung. Menurut saya kan ini determinan yang paling itu ya kuantitatif saja. Ya. Kuantitatif ya Bu ya? Kuantitatif saja. Nah, jadi 1 bab 2 ya. Oke. Baik Bu. Bu, izin Bu. Oke, silakan. Ya Bu, kalau kan masih agak bingung nih ya Bu, apalagi ternyata tiba-tiba targetnya bab 2 sampai bab 2. Alhamdulillah sih. Bisa nggak Bu kami diberikan contoh Bu tentang kerangka tesis yang menurut Ibu sudah bagus gitu Bu, sebagai panduan. Sebenarnya saya agak bingung juga nih Bu. Tadi seperti menentukan rumusan masalah dan sebagainya itu. Oke, ada nih ya, sebentar saya kasih di sini. Sini bisa nggak nih? Di sini. Nah. Apa ya? Microsoft OneDrive. Kemana? Nanti kasih di chat aja. Sebentar, ada nggak nih? Oke, sebentar saya share saja langsung ya.
Nih ya, share screen ya. Stop share screen. Ini penelitian salah satu mahasiswa yang lumayan bagus. Ini ya. Judulnya analisis kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan di ruangan rawat inap Rumah Sakit Medirosa Cikarang. Nah, ini abstraknya. Yang merah cuma sedikit ya, tinggal diganti ulang, sudah clear ya, 0% misalnya gitu ya. Nah, ini kata kuncinya kalau mau mencari literaturnya juga bisa. Tingkat kepuasan, mutu pelayanan keperawatan, dimensi kepuasan, klik. Pasti kita banyak sekali mendapatkan penelitian orang lain. Nah, ini nanti. Sebentar. Makanya ini masih banyak merah pustakanya nggak pakai Mendeley. Kalau yang pakai Mendeley pasti bagus ya. Nah, Itu data isinya juga bisa merah ya, Bu? Ya kan suka sama toh orang. Oke ya. Sekarang kita lihat papernya. Ini pendahulunya ya, bla 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 bla. Terus undang-undang gitu kan. Masuk rumah sakit, rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan di rumah sakit bla 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 bla. Nah, di sini rumah sakit mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya berorientasi kepada kepuasan pasien. Nah, ini kan rumah sakit berperan aktif bla 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 bla. Ya, oke. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan paripurna menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, darurat, dan sebagainya. Nah, kesehatan Turnitin tuh dibaca turnitin merah. Ini turnitinnya masih merah kan dia, berapa tuh? Tapi dia sudah baikin nih. Nah, ini Permenkes. Kita lihat ya penelitian orang lain dia bikin ya. Mana nih? Permenkes emang boleh diinovasi, Bu? Ya boleh, justru peraturan-peraturan harus masuk. Oh, kirain dasar hukum nggak boleh, Bu. Oh boleh, justru ya, dasar hukum boleh. Dari dasar hukum terus dijabarkan ke dalam aktivitas kan itu pasti ada interaksi dan sebagainya, kan? Nih. Bu, pertanyaannya diulang, Bu. Apakah kebijakan itu boleh diparaphrasing, Bu? Apa harus plek masuknya, Bu? Boleh. Bukan plek. Pokoknya tidak mengurangi artinya. Contohnya nih, kebijakannya nanti kita tanyanya. Kebijaksanaan ini. Ini dia kan apa? Contohnya gini. Kebijakannya orang yang sudah 2 kali divaksin cukup dengan rapid antigen. Di tulisan aslinya begitu. Saya bilang langsung bisa saya balik. Rapid antigen dapat dipakai untuk tes screening untuk perjalanan misalnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih si dimensi ini mutu ya. Dimensi perhatian empati mungkin dapat derajat prihatin diberikan perawat kepada pasien dengan sungguh-sungguh sehingga menjalin hubungan komunikasi
dengan baik mampu. Nah, ini komunikasi dia ya. Saat memberikan asuhan keperawatan yang bermutu diperlukan perawat yang profesional yang dapat. Nah, perawat profesional ada syarat lagi, ya kan? Dimensi suatu mutu kualitas keperawatan dirawat inap rumah sakit itu bla 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 bla. Itu nih Widyatmoko sebentar. Pelayanan dibentuk, oke. Aduh kok nggak ada ya. Pelayanan sih sebentar. Aduh. Dia nih turnitinnya masih 16 sih. Dia udah turun ini. Terakhir sedikit cuman. Nih rumah sakit ya, pelayanan perawatan ruangan. Nih penelitian orang lain pasti ada tuh, ya kan? Nih ada 2. Oke. Nah, rumusan masalah peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit menjadi hal dasar yang harus diperhatikan oleh rumah sakit. Mutu pelayanan keperawatan merupakan indikator kualitas pelayanan rumah sakit. Kualitas pelayanan yang diberikan perawat akan mempengaruhi terhadap kepuasan pasien. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan ya kepada pasien terhadap mutu, terhadap kualitas ya. Nah, tadi kan tidak ada analisis begini-begini, ya kan? Nah, ini sudah ya. Jadi begitu, nih, rumusan masalah ya belum tadi. Rumusan masalah kan nggak kayak tadi kan? Tidak berdasarkan latar belakang tersebut di atas. Mana yang latar selesai ya? Nah, ini dia sesuai substansi tentang nosocomial infection ya, HAIS lah. Penelitian. Nah, ini 3. Nah, pertanyaan penelitian sudah benar ya, yang salah rumusan masalah. Nah, sama nih, oke. Jelas nggak? Ini tujuan umum, tujuan khusus ada. Oke, tujuan umum sudah. Ya, ingat dia kan rumusan masalah tidak simpel toh. Ya rumusan ya dari itu tadi resume ya, oke. Jelas? Nanti saya share beberapa contoh ya. Ya Bu, terima kasih. Tunggu Semua saya intikan. sebagai Oke, panduan ya, ya Bu. Baik. Yang pasien seperti. Jadi sebetulnya ada panduan tesis, tapi ini panduan untuk Iya Bu, metode panduan. penelitian. Ya, betul Bu. Oke ya. Nanti saya kasih yang kualitatif juga. Siapa yang mau kualitatif ya? Oke. Oke, kalau gitu nih jam berapa? Masih 8 menit lagi ya. Oke. Ada yang bertanya dari sini, jadi nanti ujiannya kapan kelas ini? 2 minggu lagi Bu. Tanggal 2 minggu 9 Bu, tanggal 9 Oke. Desember. Oke, good ya. Jadi sebetulnya saya pinginnya sampai di sini nih. Sebetulnya biasanya bisa sampai di situ. Nih ya. Sampai yang di sini. Oh, ini pustakanya ya. Hasil apa? Peran fungsi rumah sakit apa? Oh, ini masih prolog. Keandalan. Nah. Kepuasan pasiennya. Nah,
ini tadi ya, yang kerangka teori ya, kok nggak ada ya kerangka teori dari pustaka. Pustaka penelitian orang lain harus masukin semua ya. Oke. Oke. Nah, faktor eksternal. Oke. Nah, saya mau lihat teorinya. Karena pustaka diakhirin dengan kerangka teori. Nah, ini kerangka teorinya kok jempalik ini gimana? Ada rotated-nya enggak? Bukan masuk sini. Aduh nih, teorinya kebalik nih. Teorinya kebalik-balik nih, gimana nih? Kerangka teori pelayanan keperawatan di ruangan rawat inap. Ada kehandalan, layanan cepat, ada daya tangkap perawat, keadaan tersedia di personal, perawat memberikan pelayanan, dan memberikan pelayanan dan sebagainya. Kalau misalnya tidak mau periksa COVID, kayaknya dijemput bola gitu ya. Nah itu turnitinya nanti moga-moga diperbaikin sehingga turnitinya bagus ya. Pakai kalimat sendiri. Kemarin banyak kok yang bagus nilainya juga. Oke ya. Ada yang bertanya? Bu, Ada izin pertanyaan? mau nanya. Izin Bu, mau nanya. Boleh. Saya kebetulan baru mau memulai mengetik juga nih Bu, bab 1. Dan kebetulan proposal penelitiannya sama dengan Bu Nina tadi, itu tentang CSSD. Cuman kan kalau Bu Nina itu CSSD meminimalisir health associated infection ya Bu ya. Nah kalau saya itu analisis tata ruang, fungsi dan fasilitas CSSD di rumah sakit ini gitu Bu. Bisa nggak Bu? Misalnya sesuaikan sama akreditasi gitu. Analisis ya, Bu, ya? tata ruang ya? Iya. Tata ruang untuk apa? CSSD juga Bu. Menghindarinya. Menghindari apa? Menekan apa gimana? Jadi kan kebetulan di rumah sakit di sini tuh CSSD-nya punya unit sendiri. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah alur bersih sama alur kotornya itu ketemu, kan seharusnya tidak boleh ketemu ya Bu ya. Nah itu udah tahu Nah, jadi kan itu berarti ada kesalahan alurnya gitu Bu. Nah maksud saya tata ruangnya itu mau saya angkat permasalahannya di sini gitu loh Bu, karena kan kurang sesuai sama akreditasi gitu loh. Bisa nggak Bu? Oh bisa banget ya. Jadi bisa banget karena yang masalah di sini kan beda. Di penelitian lain lagi juga beda kan? Iya. Tapi mungkin judulnya di gini aja. Kita tahu yang banyak itu apa? SDM atau sarana prasarana. Coba. In general biasanya SDM belum dilatih, misalnya gitu. Bikin aja Latifah, kamu penelitiannya begini. Faktor yang analisis faktor yang paling dominan ya benar ya. Yang paling atau gini saja. Kita ambil salah satu sarpras saja ya. Sarana prasarana berpengaruh terhadap jumlah pasien apa gimana? Jadi gini, ini kan SCSSD. Kita mau ngambil
mau ngambil gini nih. Ada nggak ruangan yang dia menerapkan itu tidak terjadi kejadian apa yang nggak diinginkan atau apa namanya nosocomial infection gitu, HAIS, tidak ada HAIS, ada nggak ruangan-ruangan itu? Sudah diteliti belum awalnya? Belum, aku sih sejujurnya belum mencari tahu ke arah situ ya Bu ya. Tapi kayaknya apa belum ada apa gimana nggak tahu Bu, belum nyari tahu Bu. Gitu ya. Bu, izin dulu. Kalau seperti itu kan ada gambaran teori di teori daftar tadi. teorinya. Dasar Ada teorinya. tadi teorinya tuh tadi kan teorinya Yang sudah. standar. Mana tadi? Yang aku tadi tuh evaluasi tadi ya. Yang punyanya oke deh, dibuka lagi. Dibuka lagi tadi Hotnida. Hotnida. Oh, enggak ada tadi Hotnida. Ini dia ya. Tadi ada yang ada teorinya sama yang mana? Ekonomi evaluasi. Dia ada teorinya enggak nih? Nah ini kan. Halo. Kelihatan enggak Latifah? Belum Bu. Ini alur apa teori nih? Coba. Ini pasien hemodialisis. Tadi benar ya? Ini sterilitas saya CSSD. Ini CSSD enggak? Oh tadi ini yang dialisis nih. Yang CSSD belum aku cari ya. Tadi kan ada yang CSSD tadi loh Mbak. Bu Nina Bu yang nyari Bu. Yang Bu Nina, Bu Nina tolong, yang Bu Nina. Tadi kan udah nyari kan? Tolong Bu Nina. Tolong Bu Nina. Nah, atau gini saja deh, nggak usah. Nggak usah. Tadi kan ada kerangka teori di pustaka. Ambil aja salah satu yang berperan gini aja. Sarana prasarana berperan dalam mencegah HAIS. Begitu ya. Halo? Oh, iya Bu, iya. Tapi itu enggak sarana prasarana. Nanti yang lainnya menjadi confounding factor. Contohnya SDM. Contohnya lagi apa ya? SDM. Terus alat, sarana prasarana tadi termasuk alat dong. Ya kan? Pengetahuan, misalnya pengetahuan, sikap, ya kan? Prakteknya gimana dia, gitu kan? Itu ya. Hampir sama. Penelitiannya gitu. Cuma saya pinginnya kasus kontrol gitu. Ada nggak ruangan yang di tempatnya Bu Nina ya? Ini Bu Nina ya? Bu Nina Latifah ya? Latifah. Itu apa? Ada nggak yang selama ini 3 bulan terakhir misalnya tidak ada HAIS di ruangannya? Contohnya nggak ada plebitis, segala misalnya begitu-begitu. Apa gimana? Kaitannya tadi dengan sterilitas CSSD. Nanti dicari tahu lagi ya Bu ya. Karena kemarin belum ke arah situ sih. Karena kan mikirnya cuman karena si alurnya ini ketemu, berarti kan dia tata ruangnya itu kan berarti kurang tepat. Tidak sesuai sama akreditasi gitu sih kemarin mikirnya hanya gitu, nggak mikir ke infeksi ke situ. Kalau tata ruang tidak tepat menyebabkan apa? Ya ada kemungkinan infeksi sih sebenarnya Bu. Oke, kalau gitu gini, tata ruang berpengaruh terhadap terjadinya HAIS. Judulnya simpel kan? Udah.
di rumah sakit X, gitu. Ya kan? Nanti kamu variabel itunya, tata ruang itunya HIS, ya kan? Tapi yang ditanya siapa, ya kan? Ya. Yang ditanya ya itu pelakunya, ya kan? Pelakunya siapa? Pelaku yang CSS yang steril, ya kan? Berapa orang, banyak enggak gitu? Penanggung jawab 1, stafnya ada 5. Ya, maaf. 6 cuman. Iya, cuma 6. Jadi kerjanya juga agak Kalau gitu FGD saja. Karena ini nih menurut saya bisa menggunakan checklist. Ya kan? Ruangan tidak memadai, benar nggak? Nah, nanti kita kan ada SOP ruangan untuk akreditasi. Ya kan? Materinya ambil itu aja untuk evaluasi. Nanti ternyata di Sumatera Barat kita bawaan itu, wah, itunya mungkin tawonnya kemana-mana. Gitu ya. Oke. Jelas? Jadi mayoritas, ini kesimpulan saya, mayoritas mahasiswa itu tidak mengikutkan penelitian orang lain pada latar belakang. Kalau ada pun sudah tahunnya lama. Artinya, mohon semua latar belakang dicermati dengan teliti, termasuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa? Saya lupa. Sampai suka begitu deh. Sampai lupa. Jadi, yang sering salah mahasiswa itu latar belakang tidak mengikuti penelitian orang lain. Padahal ini penelitian ilmiah, metode penelitiannya. Kalau metodenya ilmiah, harusnya selalu evidennya yang data-datanya yang terbaru, ya kan? Nah, itu nanti apa namanya? Yang sering terjadi. Yang sering terjadi 2, rumusan masalah penelitian itu memang ada mazhab yang dia bahwa memang begitu. Nah, kami tidak demikian ya. Gitu ya. Jadi rumusan masalah ya rumusan masalah, bukan pertanyaan penelitian. Itu pasti salah, saya salahkan kalau rumusan masalahnya demikian ya. Oke. Dari situ bagaimana? Sudah jelas ya, bab 1, bab 2. Nah, bab 2 pustaka itu diakhirin kerangka teori penelitian ya. Karena kita sudah baca pustaka, bisa baca referensi orang-orang lain ini, saya bisa membuat juga pustaka gitu toh. Nah, gitu pustakanya atau rumusan rumusan masalah masih banyak salah. Terus biasanya pustaka masih banyak salah, tidak ada penelitian orang lain. Itu harus wajib hukumnya. Ya kan? Nah, nanti yang kerangka apa nih? Terakhirnya kerangka teori, setelah baca itu kita bisa bikin teori lah gitu ya. Begitu. Jadi itu bab 1, bab 2 nanti saya kasih contoh-contoh yang sudah betul dan sudah dibenerin bagus ya, untuk kualitatif dan kuantitatif ya. Kayaknya contoh yang baru saja yang latifah itu misalnya tidak banyak stafnya, ya udah pakai kualitatif. Ditanya-tanya tadi ya, masalah sarpras, masalah ruangannya dan sebagainya. Oke, kalau sudah oke, saya akhirin pertemuan ini. Kita ketemu 2 minggu lagi, dan moga-moga
sudah dikumpulin semua untuk tugas loh ya. Tugas sudah dikumpulin, sudah Turnitin, secepatnya bisa saya kembalikan supaya nanti di UTS-nya Turnitinnya sudah sedikit. Yang ngumpulin saya koreksi, yang tidak ya nggak saya koreksi. Paling tugasnya nilainya berkurang karena kan teman-temannya sudah mengumpulkan. Tanggal berapa Itu Bu tugasnya dikumpul Bu? Ya ini secepatnya inilah 1 minggu ya, supaya minggu besoknya bisa baikin sehingga UTS itu semacam apa ya? Ya memang harus UTS, formalitas UTS, tetapi sudah dicicil bab 1, bab 2-nya gitu ya, sudah dicicil. Nah, sehingga sudah dicicil, sudah cek Turnitin sehingga waktu UTS sudah bagus nilainya begitu. Oke. Saya akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tugas nanti. Terima kasih Bu.